Shalom, dimanapun Anda berada pada hari ini kita berjumpa lagi di dalam Renungan Tengah Minggu yang saya beri judul Ada Kuasa Dalam Kesatuan. Pepatah mengatakan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Ungkapan yang menggambarkan bahwa ada kuasa, berkat, kemenangan, semua yang bermakna jika ada kesatuan. Mengapa kesatuan begitu penting dan bagaimana mewujudkannya? Kesatuan penting karena memiliki nilai khusus di dalam mata Allah. Bagi Allah, kesatuan itu sesuatu yang baik dan indah. Sesuatu yang dapat menggerakkan hati Allah untuk memberikan apa yang kita minta kepadanya. Kesatuan itu penting karena Tuhan Yesus mendambakannya bagi gerejanya. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-21 mengatakan, dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku, kata Tuhan, oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kesatuan itu penting karena kesatuan adalah dasar dari segala berkat yang Allah rindu berikan kepada kita. Jika kesatuan adalah sesuatu yang indah dan berharga di mata Allah, maka selayaknya juga kesatuan bernilai di mata kita. Kita harus mendambakannya dan mewujudkannya di dalam keluarga, di dalam gereja, bahkan juga itu di dalam masyarakat. Kesatuan begitu penting karena ada kemenangan dari kata sepakat, menunjukkan kesehatian. Surga selalu memberikan respons kepada setiap anak-anaknya yang sehati. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-19 mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Permintaan yang lahir dari sebuah kesatuan hati atau kesepakatan sanggup menggerakkan hati Tuhan untuk mengabulkannya. Yesus pernah mengatakan bahwa seseorang dapat meminta apapun juga dengan cara yang berkenan kepadanya. Kesepakatan adalah perpaduan setiap orang dengan pribadi yang lain, dengan segala perbedaan dan keunikannya, namun terikat oleh suatu tujuan yang sama. Seperti kita ketahui bahwa kata sepakat di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, symphoneo, memiliki arti harmonis, bersamaan, kompak, setuju. Dari kata inilah kita mendapatkan kata simfoni, suatu kelompok paduan suara dan permainan alat musik yang indah didengar. Simfoni indah yang dilantunkan oleh sebuah orkestra tidak semata-mata berasal dari kumpulan alat musik atau suara yang seragam. Trompet menyuarakan lengkingan tinggi, sementara bass dan selo melantunkan suara yang rendah. Demikian pula dengan alat musik lain, dengan kekhasannya sendiri-sendiri. Mereka semua kompak bermain dengan mengikuti kunci-kunci nada yang sudah ditentukan bersama. Ibarat perpaduan berbagai alat musik yang dimainkan dalam keharmonisan dan keselarasan akan menyukakan hati pendengarnya. Demikian pula doa untuk umat Tuhan yang harmonis akan menyukakan
dan bahkan mampu menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi umatnya. Ada kuasa yang besar di dalam kesatuan. Tuhan Yesus menasihatkan murid-muridnya bahwa saat mereka bersatu atau sepakat, maka segala permintaan mereka akan dikabulkan oleh Bapa yang di surga. Firman Tuhan mengatakan, 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, Tuhan Yesus akan hadir berada bersama-sama dengan kita. Jika Tuhan hadir di dalam misbah keluarga kita, ataupun itu di dalam pertemuan ibadah, pasti akan terjadi mujizat di dalamnya. Kesatuan memiliki nilai istimewa di mata Tuhan, karena kesatuan hati adalah sesuatu yang dapat menggerakkan hati Tuhan untuk memberikan apa yang kita minta kepadanya. Bangunlah hubungan yang baik dan binalah kesatuan dengan Tuhan serta dengan sesama, maka apa yang Tuhan janjikan akan menjadi bagian di dalam hidup kita, yaitu kemenangan di dalam Dia. Bagaimana caranya mewujudkan kesatuan ini? Kita dapat mewujudkan kesatuan dengan jalan tidak melihat perbedaan yang kita miliki. Setiap kita memiliki perbedaan, baik di dalam fisik maupun di dalam sifat kita, karakter, bahkan di dalam tingkatan rohani. Namun perbedaan itu tidak boleh membuat kita merasa tidak memerlukan orang lain. Tidak ada seorang pun yang meraih keberhasilan seorang diri. Seorang eksekutif bergantung kepada orang yang melaksanakan perintahnya. Seorang pedagang bergantung kepada orang yang membeli barang dagangannya. Seorang mahasiswa bergantung pada dosen yang membantu dia dalam programnya meraih gelar. Seorang penulis bergantung pada orang yang membaca yang ditulisnya. Kita memerlukan dokter, memerlukan penasihat, memerlukan guru, kasih sayang keluarga. Kita butuh seorang pendeta. Kita sangat membutuhkan seorang pengacara. Kita butuh sesama kita. Apa yang kita nikmati sekarang tidak lepas dari apa yang telah kita kerjakan oleh karena ada orang-orang sebelum kita. Untuk menciptakan kesatuan, kita juga harus melihat kesamaan-kesamaan yang ada pada diri kita. Secara duniawi, satu keluarga, satu marga, satu suku, satu bangsa, satu profesi. Secara rohani, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan, satu Allah, satu Bapa dari semuanya. Kesatuan tidak terjadi dengan sendirinya. Kita harus mengusahakannya. Seperti apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ketiga mengatakan demikian. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Kesatuan harus menjadi kerinduan, doa, dan usaha kita untuk mewujudkannya. Karena ada kuasa dalam kesatuan, maka kita harus menjadi alat pemersatu dan bukan pemecah belah. Tuhan menempatkan kita di dunia ini untuk membina hubungan dengan Allah dan sesama. Melakukan, dengan kata lain, bersatu dengan Allah melalui kasih kita kepadanya dan menyatu dengan sesama melalui ikatan kasih mesra merupakan tujuan utama dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam rumah tangga mereka akan mengalami kesatuan. Di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu mereka bekerja, mereka yang memiliki usaha, mereka yang memiliki pekerjaan dimanapun mereka berada, selalu ada harmonisasi di dalamnya, ada kesatuan di dalamnya. Hamba-Mu berdoa menyerahkan mereka di dalam tangan anugerah. Apapun yang mereka hadapi hari-hari ini, bersama dengan Allah, mereka akan cakap untuk menanggungnya. Terima kasih untuk kebenaran firman yang mengingatkan dalam kehidupan kami bahwa hidup dalam kesatuan itu sangat penting
dan mendatangkan berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.